Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Imran Rosyadi. Kali ini kita akan belajar biologi dengan materi substansi genetik, struktur, dan komposisi kromosom. Selamat belajar. Baik, anak-anakku, kita akan mulai materi kali ini. Materi kali ini sama halnya dengan materi yang kemarin disampaikan oleh rekan saya, Bapak Muhammad Anwar. Kali ini saya akan mengulang untuk beberapa sekolah yang belum menyimak materi substansi genetik untuk struktur dan komposisi kromosom untuk pekan ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengidentifikasi struktur dan komposisi kromosom. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Nah, saya akan memulai dengan kita menyimak gambar berikut. Dari dua generasi ini, ayah dan anak, terlihat sangat mirip. Ya, kenapa bisa mirip di antara ayah dan anak ini? Nah, jawabannya kita akan ketahui setelah mempelajari materi dari kromosom. Karena kromosom mewariskan sifat dari keturunan sebelumnya ke keturunan berikutnya. Jadi sifat dari ayah bisa diwariskan ke anak. Sifat apa yang dimaksud? Yaitu sifat dari somatisnya, fisiknya. Jadi terlihat ayah yang berhidung mancung bisa mewariskan ke anak yang berhidung mancung juga. Kemudian warna kulit, rambut, bentuk mata, wajah, itu semua bisa diwariskan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita punya kemiripan dengan orang tua kita atau kakek-kakek kita, itu kemungkinan dikarenakan ada sifat yang diwariskan oleh mereka. Begitu juga dengan ibu. Jadi perpaduan sifat kita itu warisan dari perpaduan sifat dari keturunan kita sebelumnya. Apakah dari ayah dan ibu, dan bisa juga mewakili dari keturunan kakek dan nenek. Jadi beberapa sifat bisa diturunkan. Nah, saya masuk ke materi inti kita, di mana sifat-sifat itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mengenai pengertian kromosom. Nah, pengertian kromosom itu berasal dari bahasa Latin, yaitu chroma dan soma. Chroma berarti warna dan soma adalah badan. Jadi kromosom ini merupakan bagian dari organel atau organel yang memiliki struktur seperti benang-benang atau pita-pita yang menebal, di mana beberapa bagian bisa menyerap warna. Kromosom sendiri terdapat di bagian inti sel. Saya ulangi, kromosom terdapat di inti sel. Nah, di dalam kromosom inilah terdapat puluhan sampai jutaan gen yang mewakili sifat-sifat yang akan diwariskan. Saya ulangi lagi ya, karena di sini ada kata kunci, inti sel, tempat di mana kromosom berada. Kemudian di dalam kromosom terdapat puluhan sampai jutaan gen yang mewakili nanti masing-masing sifat yang akan diwariskan. Mudah-mudahan bisa dipahami slide yang ini. Kita beralih ke slide berikutnya. Nah, struktur kromosom. Struktur kromosom seperti terlihat di gambar ada beberapa bagian. Saya akan menampilkan beberapa bagian utama. Pertama itu sentromer. Sentromer, di mana fungsi dari sentromer ini tempat melekatnya benang atau benang gelendong selama pembelahan sel yang bertujuan membagi sel menjadi jumlah yang sama besar. Jadi sentromer yang saya lingkari ini adalah tempat melekatnya benang gelendong dalam pembelahan sel, sehingga pembelahan selnya menjadi jumlah yang sama besar. Sentromer juga biasa diistilahkan dengan kepala dari kromosom, kinetokor, ataukah disebut juga dengan sentromer sendiri. Kemudian ada telomer.
telomer ini adalah bagian ujung dari lengan kromosom. Fungsinya untuk mempertahankan kestabilan kromosom pada saat pembelahan sel, kemudian melindungi DNA dari degradasi atau melindunginya dari kerusakan. Gitu ya. Kemudian ada yang disebut lengan kromosom. Nah, lengan kromosom ini biasanya bentuk berpasangan ya, sepasang, berisi gen yang membawa bahan genetik. Jadi bahan genetik di dalam kromosom itu terletak di lengan kromosom. Nah, di lengan kromosom tersendiri terdapat kromatin, kromonema, dan DNA. Kita akan bahas itu lebih lanjut. Nah, kromonema yang saya sampaikan tadi ini adalah bentuk dari pita yang spiral di dalam kromosom, berada dalam lengan. Kalau dalam jumlah besar atau jumlah yang banyak disebut kromonemata. Kemudian ada kromomer. Kromomer ini penebalan-penebalan yang terdapat di dalam kromonema. Jadi ada beberapa bagian yang menebal di dalam kromonema, itu disebut kromomer. Sentromer sendiri ini bagian yang tidak menyerap warna ya. Dia bagian yang tidak menyerap warna, bagian yang menentukan dari bentuk kromosom. Itu jadi sentromer ini sebagai kepala dari kromosom, dia menentukan bentuk dari kromosom. Umumnya setiap kromosom hanya memiliki satu sentromer atau disebut juga monosentris. Kemudian ada telomer. Telomer ini bagian dari ujung kromosom seperti yang saya sampaikan tadi. Bagian dari ujung kromosom, fungsinya untuk menghalangi bersambungnya antar lengan kromosom. Jadi kalau lengan kromosom bersambung bisa terjadi kerusakan DNA. Jadi fungsi dari telomer untuk mencegah kondisi tersebut terjadi. Jadi telomer ini dia menghalangi bersambungnya antar lengan kromosom. Kemudian di ujung kromosom sendiri, setelah telomer biasa ada tambahan, disebut juga satelit. Nah, tapi tidak semua kromosom memiliki bagian ini. Tidak semua kromosom memiliki satelit atau ujung tambahan. Kita beralih ke slide berikutnya. Kita akan bahas terkait ukuran dari kromosom. Nah, seperti yang terlihat ada gambar. Ini pembesaran yang sangat-sangat besar dari kromosom ya. Karena ukuran kromosom itu sangat kecil, antara 12 sampai 50 mikron. Kemudian jarak antara dua lengan itu biasanya 0,2 sampai 20 mikron. Tuh, ukuran ini bervariasi. Jadi tidak semua spesies, tidak semua makhluk hidup ukuran kromosomnya sama. Jadi antar satu spesies dengan spesies yang lain itu ukurannya berbeda. Panjang juga demikian. Jadi panjang kromosom di antara satu spesies dengan spesies lain juga berbeda. Kalau kita berbicara ukuran dari kromosom manusia, panjangnya biasa berkisar 5 sampai 6 mikron. Ya. Ukuran kromosom tumbuhan biasanya lebih besar dari hewan. Seperti itu. Nah, kita beralih. Kita akan bahas jenis-jenis kromosom. Pertama, jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya. Di sini ada 4. Saya akan bagi 2 slide. Yang pertama kita bahas tipe telosentrik, di mana letak sentromer itu berada di ujung. Setelah kromosom ini hanya memiliki satu lengan seperti huruf L kecil. Saya ulangi, telosentrik, letak sentromernya di ujung sehingga kromosom ini hanya memiliki satu lengan seperti huruf L kecil, gitu ya. Bentuk atau jenis kromosom telosentrik ini tidak ditemui pada manusia. Jadi
Manusia hanya memiliki 3 jenis kromosom selain dari telosentrik. Kemudian jenis yang kedua atau bentuk yang kedua itu submetasentrik, di mana letak sentromernya mendekati salah satu bagian sehingga salah satu lengan itu terlihat lebih panjang daripada lengan yang lainnya. Seperti di gambar ini, letak sentromernya hampir ke bagian atas sehingga lengan bagian bawah itu terlihat lebih panjang. Itu submetasentrik. Nah, ini dua tipe berikutnya yaitu akrosentrik. Akrosentrik sendiri di mana letak sentromer mendekati ujung, hampir sampai ke telomernya. Jadi letak sentromer mendekati ujung sehingga salah satu lengan sangat pendek sehingga terlihat seperti huruf J. Ya. Kemudian ada tipe yang terakhir yaitu metasentrik. Metasentrik ini letak sentromernya di tengah sehingga kedua lengan terlihat sama panjang seperti huruf V. Bisa dibedakan? Telosentrik letak sentromer di ujung, submetasentrik letak sentromernya mendekati salah satu bagian, akrosentrik letak sentromernya mendekati ujung, sedangkan metasentrik letak sentromernya di tengah. Mudah-mudahan bisa dipahami anak-anakku ya, karena ini nanti akan saya masukkan ke soal di kuisis. Kita berlanjut ke jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Nah, kromosom makhluk hidup itu terbagi dua berdasarkan fungsinya. Pertama, kromosom yang disebut juga sebagai autosom, yaitu kromosom tubuh, dia bersifat diploid atau 2N. Nah, kromosom tubuh ini menentukan karakteristik dari fisik makhluk hidup tersebut. Jadi sifat somatisnya seperti tinggi badan, warna kulit, manis tidaknya buah, seperti itu. Semua dilambangkan oleh kromosom tubuh. Kemudian jenis kromosom yang kedua yang berfungsi mengatur atau menentukan jenis kelamin disebut kromosom kelamin atau kromosom seks. Penyebutan dalam istilah biologi itu disebut sebagai gonosom. Gonosom ini bersifat haploid atau N. Jumlahnya sepasang, bisa XX kalau dia wanita atau betina, ataukah XY kalau dia jantan atau laki-laki. Jadi saya ulangi, jenis kromosom itu ada dua berdasarkan fungsinya. Yang pertama mengatur sifat somatis tubuh, dan yang kedua yang mengatur jenis kelamin. Kromosom tubuh atau autosom yang mengatur sifat somatis tubuh kita, warna kulit, bentuk mata, jenis rambut, dan lain-lain. Kemudian kromosom kelamin atau gonosom yang menentukan jenis kelamin, apakah betina atau jantan, laki-laki atau perempuan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini jelas. Nah, ini yang penting kalian pahami, fungsi dari kromosom. Pertama, kromosom berfungsi untuk menyimpan informasi genetik yang membentuk sifat serta ciri khas dari individu tersebut. Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya tumbuhan, ada buah yang manis, ada yang tidak. Itu ciri khas dari individu tersebut. Jadi fungsi kromosom pertama menyimpan informasi genetik yang membentuk sifat serta ciri khas individu. Kemudian fungsi yang kedua menentukan jenis kelamin dari setiap individu. Nah, ini fungsi dari kromosom seks atau gonosom, yaitu menentukan jenis kelamin. Dan yang ketiga, fungsi dari kromosom yaitu berperan dalam proses pembelahan sel dan transkripsi DNA untuk sintesis protein. Nah, ini agak-agak berat fungsi yang kromosom yang ketiga ya, proses pembelahan sel dan transkripsi DNA untuk sintesis protein. Saya yakin nanti ada guru dari setiap sekolah atau guru smart school di pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang fungsi kromosom yang ketiga ini. Kemudian kita akan memahami yaitu karyotype dari kromosom.
Apa yang dimaksud karyotype? Karyotipe atau karyotype adalah gambaran dari kromosom yang meliputi gambaran strukturalnya, antara lain jumlah, bentuk, posisi sentromer, penyebaran kromatin, serta ukuran dari satelitnya. Jadi kromosom itu dalam bentuk gambaran itu disebut karyotype. Ya. Karyotype kromosom ini berfungsi ketika seseorang itu ingin diteliti penyakitnya secara genetik. Jadi karyotype kromosom digunakan untuk meneliti struktur kromosom pada orang yang menderita penyakit genetik. Tuh, jadi biasanya ada kelainan genetik di sekitar kita, mungkin ada beberapa yang kita terlihat genetiknya berbeda. Itu perlu dilihat karyotype-nya seperti apa, gambaran kromosomnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian di sebelah ini ada karyotype kromosom manusia, laki-laki dan perempuan. Beberapa kromosom saja yang berbeda. Yang lainnya itu hampir sama. Ya, terutama kromosom yang berbeda itu di kromosom yang terakhir, XY dan XX. XY sendiri itu karyotype untuk laki-laki dan XX untuk yang perempuan. Ya, kemudian ada kromosom 1 dan 2 itu sedikit beda bentuknya. Kemungkinan ini secara fisikal bentuk perempuan dan laki-laki kan berbeda. Nah, jenis karyotype-nya juga berbeda. Yang lainnya hampir sama. Itu ya. Jadi ada beberapa jenis kromosom saja yang berbeda, yang membedakan fisik dari laki-laki dan perempuan. Dan yang tentunya yang paling membedakan itu gonosomnya. Gonosom atau kromosom seksnya antara laki-laki dan perempuan itu ada XY dan XX, di mana terlihat kromosom Y jauh lebih kecil daripada kromosom X. Kemudian ini ada perbandingan jumlah kromosom di beberapa individu ya. Mohon maaf kalau kurang jelas terlihat. Saya bacakan beberapa. Jadi jumlah kromosom manusia itu 46, simpanse mirip-mirip 48, kera juga 48, kuda itu 64. Beberapa jenis individu lainnya juga terbaca jelas ya. Di sini yang saya mau sampaikan, tidak semua makhluk hidup atau individu spesies itu sama jumlah kromosomnya. Bukan berarti juga individu yang ukurannya besar jumlah kromosomnya lebih banyak. Bisa kita bandingkan antara ayam dan kuda. Ya, ayam jumlah kromosomnya 78, sedangkan kuda yang jauh lebih besar dari ayam jumlah kromosomnya 64. Nih, jadi kemudian di tumbuhan juga seperti itu. Pohon cemara ukurannya jumlah kromosomnya 24, tomat juga 24. Bisa dibandingkan pohon cemara ukurannya sangat beda dengan tomat ya, walaupun jumlah kromosomnya sama. Itu jadi jumlah kromosom tidak memperlihatkan ukuran dari individu tersebut. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita akan masuk ke sesi kuisis. Di kuisis ini nantinya di slide terakhir akan ada sesi video. Jadi saya minta buat anak-anakku yang sudah selesai mengerjakan kuisis ini, di soal terakhir kalian memvideokan diri kalian bersama guru pendamping kalian yang ada di kelas ya, guru biologinya terutama. Nah, menyampaikan pemahamannya, menyampaikan perasaan apa yang kalian rasakan setelah mempelajari biologi, terutama biologi di Smart School. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Besok dan lusa kita masih bisa belajar bersama lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.